Shalom saudara, di hari ke-13 doa puasa ini, booster message kita akan bicara tentang Tuhan adalah kota benteng hidupku. Mari fokus supaya kita mendapat dorongan, penguatan dan semangat untuk praktek firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, bolong. Duh, gimana ya? Kenapa bro? Ini sepatu saya bolong. Coba lihat. Wah, parah juga ya. Yaudah, buang aja. Nih, aku ada sepatu baru buat kamu. Wih, Kalau gitu aku makasih. tinggal ya. Dadah. Run. Aduh, Ya lemot lo. Tuhan, aku percaya Engkau menjamin aku. Engkau Tuhan kota bentengku. Sekalipun aku terjatuh, Tuhan menjamin kemenanganku. Amin. Kau gunung batu dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan menangkapku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Shalom, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita sama-sama belajar bahwa Allah adalah kota benteng kita. Kota benteng itu seperti gambar yang ada di belakang saya, di mana satu tembok perlindungan, tembok yang mengelilingi satu kota dibangun untuk menjaga, melindungi orang-orang yang ada di kota itu. Kota benteng dibangun supaya musuh tidak bisa menyerang masuk ke dalam satu kota. Saudara, demikian pula Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhan ada bersama dengan kita, oleh sebab itu kita merasa aman, kita merasa kuat di dalam Tuhan. Daud berkata di Mazmur 59 ayat yang ke-10, "Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku." Daud berkata Allah adalah kota benteng bagi dirinya. Saudara, Allah adalah kota benteng bagi kita. Maka tidak perlu kita merasa khawatir, tidak perlu kita merasa takut, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Hidup kita ini seperti sebuah pertandingan, saudara. Seperti ilustrasi tadi, kita ada di sebuah pertandingan lari. Mungkin kita mengalami kendala, mungkin kita mengalami persoalan, mungkin kita dijatuhkan oleh orang lain, atau mungkin kita diizinkan Tuhan mengalami kejatuhan. Tetapi Tuhan yang menjamin hidup kita, Tuhan yang menjamin setiap kendala yang kita alami, setiap persoalan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita.
selama kita berada di dalam kota benteng, selama kita mengandalkan Tuhan sebagai kota benteng bagi kita, maka kita aman. Dia menjamin kemenangan kita. Dia Tuhan yang menjamin kita sampai kita mengalami kemenangan di garis akhir. Saudara, berikut adalah kesaksian dari salah seorang saudara kita yang sedang mengalami banyak pergumulan. Tetapi dalam setiap pergumulan, dalam setiap kendala yang dia alami di dalam hidupnya, dia melihat ada Tuhan yang menjamin hidupnya. Mari kita saksikan. Shalom, perkenalkan nama saya Trivina, saya ibu dari 3 anak. Tahun 2020 akhir saya divonis dokter terkena kanker payudara stadium 3A ganas. Saya sudah menyelesaikan sampai ke kemoterapi 6 kali. Di situ saya berharap bahwa ada kesembuhan gitu. Tapi berjalannya waktu 1 tahun setelah itu saya diizinkan Tuhan mengalami batu empedu dan saya harus menjalani operasi pada bulan Desember 2021. Setelah itu saya kembali terdapat dalam tubuh saya benjolan yang saya ketahui 8 Februari kemarin, dan saya sudah mengalami operasi, dinyatakan sebagai kanker getah bening, di mana proses pengobatannya berbeda dengan yang lalu. Jadi saya bisa diberikan obat untuk menahan sel kanker ini. Selama perjalanan saya mengalami sakit ini, saya percaya bahwa Tuhan gunung batu saya. Tuhan adalah kota benteng perlindungan saya. Apapun yang saya hadapi, asalkan itu bersama dengan Tuhan, semuanya bisa terlalui, semuanya bisa saya lewati, dan saya akan memperoleh kemenangan bersama dengan Dia. Amin. Saudara, apa yang dialami Ibu Trivina itu tentu bukan hal yang mudah. Seandainya kita yang mengalami hal tersebut, yang kita pikir tadinya sudah menang, yang kita pikir tadinya sudah selesai, ternyata Tuhan masih izinkan satu proses terjadi lagi di dalam hidupnya. Seringkali mungkin dalam situasi yang berbeda, tetapi kita mengalami akan hal tersebut. Kita mengalami kendala yang tak kunjung habis. Kita mengalami proses yang tak kunjung selesai. Hari ini mari kita sama-sama mengingat, setiap kali kita ada dalam sebuah persoalan, setiap kali ada musuh yang menyerang hidup kita, ingat bahwa ada Tuhan yang menjadi kota benteng di dalam hidup kita. Terus andalkan Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan. Karena Daud pun berkata, kekuatanku, kota bentengku adalah Allah. Mari kita jadikan Allah sebagai kota benteng kita. Kita jadikan Allah sebagai kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita merasa aman karena ada Tuhan. Percaya Tuhan menjamin hidup kita. Dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan di dalam hidup kita, Dia Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap proses, buat setiap didikan, buat setiap persoalan yang Tuhan boleh izinkan terjadi di dalam hidup setiap kami. Kami mau percaya Tuhan, bahwa Tuhan adalah kota benteng perlindungan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, apapun yang Tuhan izinkan boleh kami alami hari ini, kami mau percaya tidak melebihi kekuatan kami. Karena sumber kekuatan kami adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang menjadi kota benteng perlindungan kami. Tuhan yang memagari setiap kami Tuhan. Tidak ada satu mara bahaya pun yang boleh menimpa kami. Karena kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau menyandarkan hidup kami kepadamu. Di masa-masa puasa kami Tuhan, kami mau Tuhan mempercayakan hidup kami kepadamu. Melekatkan hidup kami kepadamu Tuhan.
Mari Tuhan, jadilah kota benteng di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap jaminan demi jaminan yang Tuhan berikan di dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan kami lewati, kami akan memenangkan pertandingan ini dengan iman, dengan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.